Wasit Jajat Sudrajat baru saja melaksanakan kick off babak kedua. Musafri direbut penguasaan bola dari kaki Firman Utina tadi. Herman Zumafo, Ade Chandra Kirana, Agus Sima berusaha menekan di menit awal babak kedua ini bagi PSPS Pekanbaru. Tidak berhasil tadi Ismet Sofyan untuk bisa menguasai bola. Cyril Chan. Pelanggaran dilakukan oleh Cyril Chan, hampir saja sebuah tackling yang kerap dilakukan di pertandingan rugby. Dan kita memang ya sudah kehilangan keseimbangan sehingga menabrak badan dari Mustafik Fahrudin. Mustafik. Cerdikan dari Bambang Pamungkas untuk melepaskan diri, walaupun akhirnya bola lebih dekat ke penguasaan Deddy Gusmawan tadi. Firman Utina cukup cermat tadi memberikan bola kepada Muhammad Ilham yang kurang cermat dalam menguasai bola sehingga terlepas tadi. Agus Sima juga kurang cermat kembali dalam penguasaan Ilham. Dihalau oleh Basoken. Masih duel dari lapangan tengah antara kedua tim. Rusdianto, Isnaini kembali cukup impresif dari pemain ini. Bisa memenangkan duel udara melawan Herman Abanda tadi walaupun berakhir dengan sebuah pelanggaran. Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Firman Utina. Farudin Mustafic, Ismet Sofyan, Muhammad Ilham, masih Ilham, Mustafic, dihalau tadi oleh Daniel Junaidi. Jatuh ke penguasaan Ade Chandra Kirana dan patut diwaspadai pergerakan pemain yang satu ini. Daniel Junaidi, terobosan Herman Zumafu, kehilangan kontrol bola tadi Zumafu. Ya, permainan lebih dari pertama hingga awal babak kedua ini permainan lebih banyak dimainkan di sektor lapangan tengah. Perebutan antara gelandang dan sektor sentral ini terlihat jelas. Dan untuk keluar dari sektor ini beberapa umpan-umpan panjang dilakukan oleh kedua kubu. Namun PSPS sedikit lebih dominan menguasai lini kedua ini. Sebuah tarikan tadi dari Deddy Gusmawan terhadap Bambang Pamungkas. Sebetulnya tidak perlu diragukan prestasi ataupun reputasi dari seorang Bambang Pamungkas sendiri. Saat ini merupakan pencetak gol terbanyak di tim nasional dalam sejarah dengan torehan 36 gol di samping 124 yang telah ia ciptakan di kompetisi liga. Torehannya 9, sejauh ini masih merupakan yang tertinggi di kubu Persija Jakarta. Crossing Ismet Sofyan dihalau oleh Ade Chandra Kirana.
sosok pelatih Abdurrahman Gurning yang kini kerap menjadi pembicaraan atas raihan positif dari timnya PSPS Pekanbaru. Bahkan satu peringkat berada di atas tim Persija Jakarta sejauh ini. Pemain dari PSPS Pekanbaru nomor 17 Justin Nagoya masuk babak pertandingan April Hadi. Dan pergantian pemain akhirnya dilakukan dengan menarik keluar Josh Maguire dan digantikan oleh April Hadi. Menarik kita lihat pergantian ini. Josh yang diharapkan sebagai playmaker mendampingi Cyril Cana tidak dianggap sesuai harapan pelatih Abdurrahman Gurning. Lebih memilih pemain lokal April Hadi untuk membantu lini tengah yang sedikit berat dalam upaya perebutan di sektor kedua ini. Dianggap melakukan pelanggaran tadi Bambang Pamungkas dalam duelnya dengan Deddy Kusmawan. Dan memang tampak menarik celana dari Deddy Kusmawan tadi Bambang Pamungkas. Flick header dari Herman Zumafo diantisipasi oleh Leo Tupamahu. Kembali Leo Tupamahu. Ini adalah penguasaan April Hadi ini. Umpan terobosan menjangkau Ade Chandra Kirana, berusaha untuk meneruskan bola tadi pada Muhammad Isnaini. Untuk sementara dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali cukup alot pertarungan antara kedua tim sejauh ini. Ilham tadi dari Cyril Cana dan sebuah crossing tadi dilepaskan hampir saja menjangkau Muhammad Isnaini. Ismet Sofyan Musafri. Masih Musafri dengan pergerakan dan sebuah tackling dari Cyril Cana tadi menghentikan pergerakan dari Musafri. Cukup lincah tentunya. Ya, terlihat memang ganjalan tadi dari Cyril sana. Musafri terlihat lebih eksplosif jika ia bermanuver di lini tengah dibanding di sektor sayap. Umpan terobosan Mustafiz pada Bambang, kehilangan kontrol bola dari Bambang. Kita saksikan Ade Chandra Kirana yang terkapar dan memang mengangkat tangannya memberikan aba-aba bahwa terjadi sesuatu terhadap dirinya tadi. Sebelum permainan terhenti, kini harus ditandu keluar lapangan tampaknya. Sudah bersiap Ade Suhendra yang tampaknya akan segera diturunkan menjadi pemain pengganti. Ya, saya pikir sebuah kehilangan berarti jika Ade Chandra Kirana ditarik keluar karena cedera. Dan sangat menarik karena Ade Suhendra merupakan mantan pemain Persija Jakarta yang sebelum pertandingan ini sempat mengajak rekan-rekannya untuk makan ikan patin khas Pekanbaru, dan kali ini ya kembali berreuni di lapangan.
Banaken Basoken kembali dengan strategi yang kerap. Ia melepaskan umpan-umpan jarak jauh. Dan kembali dapat diantisipasi oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Ilham. Leo Saputra. Papa Torek. Kembali Leo Saputra. Musafri. Tore. Berhasil untuk keluar dari kesulitan pemain asal Senegal ini. Memang Pamungkas. Ismet Sofyan. Umpan yang sangat baik kepada Ilham. Walaupun Ilham tadi berusaha untuk meneruskan bola kepada Bambang Pamungkas, namun Deddy Gusmawan cukup cermat tadi untuk bisa membaca dan mengantisipasi. Ini April Hadi. Mengantikan posisi dari Ade Chandra Kirana di sayap kanan. Cukup baik tadi penguasaan bola yang dilakukan oleh Firman Utina. Tore. Berhasil tadi Firman Utina untuk menjaga penguasaan bola. April Hadi berduel. Dianggap melakukan pelanggaran tadi Leo Saputra. Ya, sejauh ini saya melihat Persija berhasil menurunkan tempo permainan PSPS ketika dia bermain di kandang yang selalu agresif. Hal ini sangat merugikan bagi kubu PSPS ketika dia bermain di kandang tanpa dorongan motivasi yang kuat, apalagi menghadapi tim besar seperti Persija yang syarat pengalaman. Firman Utina kini. Masih Firman Utina. Musafri. Dan memang penuh dengan pemain-pemain yang memiliki kelincahan, kegesitan. Musim ini Persija Jakarta pada sosok Musafri, Firman Utina, Muhammad Ilham. Yang perlu diwaspadai dari kubu Persija adalah kematangan para pemainnya yang walaupun secara tim mereka tidak terlalu baik, tapi secara individu mereka bisa menjadi sebuah ancaman. Hal ini sudah dibuktikan Persija ketika mereka digempur habis-habisan selama 2 kali 45 di Persema, tapi mereka bisa memenangkan pertandingan dengan 2 atau 3 kali sentuhan saja. Tore mulai mendominasi jalannya permainan kini Persija Jakarta. Musafri. Banaken Basoken begitu kokoh. Clearance tadi membuang bola keluar. Crossing dari Leo Saputra, disayangkan. Musafri kita saksikan memegangi kakinya. Terjadi benturan antara Musafri dan Daniel Junaidi, walaupun akhirnya bangkit kembali berlari Musafri.
Daniel Junaidi kehilangan kontrol bola tadi, berbahaya tentunya Musafri, dan akhirnya ia harus menghentikan gerakan Musafri dengan sebuah pelanggaran berbahaya kini. Hampir saja membayar mahal dari kesalahan yang dilakukannya sendiri Daniel Junaidi. Kembali kita saksikan sebuah gerakan dari Musafri yang sebetulnya bisa melewati Daniel Junaidi dan harus dilanggar dengan cukup jelas tadi. Dan kini menghasilkan sebuah tendangan bebas tentunya bagi Persija Jakarta. Dan kartu kuning akhirnya harus diterima oleh Daniel Junaidi. Merupakan konsekuensi dari kesalahan yang ia lakukan. Dan kembali bersiap tentunya Ismet Sofyan. Menyentuh pagar pemain. Ismet Sofyan kembali lepaskan sebuah umpan, dan kali ini umpan yang dilepaskan terlalu jauh menjangkau gawang tadi. Ya, sesekali Persija bisa keluar melakukan tekanan dan mencoba bermain sabar tentunya. Dengan kondisi cuaca yang sudah mulai bersahabat dengan pemain Persija, saya pikir akan lebih menarik di babak kedua ini. Mustafiz diputuskan melakukan pelanggaran tadi dalam duel udara. Flick header, Herman Zumafo, Muhammad Isnaini berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan pemain-pemain Persija Jakarta dan menghasilkan sebuah tendangan bebas atas aksinya tadi Muhammad Isnaini, walaupun diikuti oleh protes dari pemain-pemain Persija Jakarta. Kembali kita saksikan kecerdikan dari Isnaini berusaha untuk meloloskan bola melewati dua pemain Persija, yaitu Leo Tupamau dan juga Ismet Sofyan. Dan diputuskan dalam pengamatan Jajat Sudrajat tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh salah satu dari Ismet ataupun Leo Tupamau, dan kini menghasilkan sebuah keuntungan bagi PSPS melalui tendangan bebas sedikit saja di luar kotak penalti dari Persija Jakarta. Jarak tembak yang ideal tentunya berbahaya apabila hal ini sering atau terus-menerus terjadi di depan gawang Ronitri. Ada dua orang nama di sana, Zumafo dan Ade. Herman Zumafo dan gol! Langsung menuju gawang dan langsung mengecoh Ronitri Prasnanto. 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Iya, sebuah tendangan yang cukup baik walaupun tadi sedikit deflection dari pagar atau betis pagar yang menyentuh para pemain Persija, dan Tri Prasnanto tidak siap dalam hal ini. Saya pikir sebuah kesalahan yang dibikin oleh pertahanan sehingga membuahkan tendangan bebas yang menghasilkan gol. Ini dia mengenai pundak Babang Pamungkas sehingga arah bola berubah dan penjaga gawang Ronitri tidak bisa mengantisipasi bola yang cukup cepat ini. Kita dengarkan begitu gemuruhnya nyanyian Zumafo yang mencetak golnya yang ke-11 musim ini. Tembakan bebas yang memang mengenai pagar pemain dari Persija Jakarta yang menyulitkan Ronitri Prasnanto dalam mengantisipasi bola. Namun sejauh ini 1-0 bagi PSPS Pekanbaru. Danaken Basoken langsung menjauhkan bola dari jantung pertahanan PSPS Pekanbaru.
Ismet Sofyan. Agus Sima dan pelanggaran dilakukan tadi oleh Farudin Mustafiq. Pertikaian antara kedua pemain, yaitu Agus Sima dan juga Farudin Mustafiq. Iya, saya pikir tidak perlu kiranya Agus Sima menanggapi terlalu berlebihan tentunya. Saya pikir ini sebuah pelanggaran biasa. Ya, sebuah perebutan dan berusaha melakukan profesional foul. Kembali sebuah umpan jauh dilepaskan oleh Banaken Basoken Mustafiq. Ilham Musafri meneruskan bola ke depan, dapat diantisipasi oleh Dedi Gusmawan. Inilah Herman Zumafo dengan torehan yang ke-11 musim ini. Dan memang tandem antara Isnaini dan juga Zumafo bisa dikatakan salah satu yang paling berbahaya dengan torehan 24 gol di antara keduanya musim ini. Iya, dan Zumafo mengakhiri paceklik golnya, Bung. Dari 5 pertandingan terakhir, bahkan di kandang ada 3 pertandingan Zumafo tidak mencetak gol. Pelanggaran yang dilakukan oleh Leo Tupamahu yang harus berhati-hati karena sudah menerima 1 kartu kuning pada pertandingan sore hari ini. Kita saksikan sebuah kaitan kaki yang begitu jelas ia lakukan kepada Muhammad Isnaini yang berusaha berlari untuk menguasai bola tadi. Perlu berhati-hati tentunya Leo yang sudah mengantongi 1 kartu kuning. Dan pada posisi ketinggalan 1-0, saya pikir akan merupakan kehilangan cukup berarti kalau nantinya Leo akan mendapatkan kartu kuning kedua. Semakin sulit, semakin berat perjuangan Persija tentunya. Siap kini Ade Suhendra. Langsung menuju ke gawang Roni Triprasnanto. Tidak menyulitkan Roni Triprasnanto tadi. Bahkan langsung menyusur tanah yang dapat dengan mudah dikuasai oleh Roni Tri tadi. Dorongan oleh Muhammad Ilham tadi kepada Dedi Gusmawan. Semakin panas. Dan kartu merah langsung diberikan oleh Jajat Sudrajat kepada Ilham yang memang melakukan sebuah sikutan. Apakah juga sebuah kartu merah yang akan diterima oleh Dedi Gusmawan? Kita saksikan kedua pemain ini. Ataukah hanya terhadap Muhammad Ilham? Kita masih menunggu. Saya pikir terlalu cepat mungkin ya sebuah kartu merah dihadiahkan untuk sebuah pertikaian yang tidak berlanjut terlalu jauh. Namun apapun itu kita mesti menghargai keputusan wasit. Dan memang sebuah pelanggaran yang cukup jelas tadi dari Muhammad Ilham, dan tampaknya inilah yang menyulut wasit Jajat Sudrajat, yaitu layangan tangan dari Muhammad Ilham terhadap kepala Dedi Gusmawan. Ya. Dan tampaknya Dedi pun juga menerima kartu merah. Diusir kedua pemain dari luar lapangan. Beranian dari Jajat Sudrajat tentunya untuk mengusir dua pemain yang terlibat dalam pertikaian ini. Iya, mungkin bisa dimengerti kartu merah yang dikeluarkan oleh wasit Jajat Sudrajat untuk tidak atau memberikan peringatan terhadap semua pemain untuk bermain lebih sportif. Dan memang intensitas emosi semakin meningkat sejak terciptanya gol yang diciptakan oleh Herman Zumafo tadi. Kembali Zumafo dengan penguasaan bola. Cukup baik tadi Herman Abanda untuk bisa melakukan perebutan. Ini kedua tim harus bermain dengan 10 pemain.
Banda. Leo Saputra. Mustafiz. Leo Saputra. Musafri pada Leo Saputra kembali. Leo Tupamahu. Mustafiz, Leo Tupamahu. Inisiatif untuk melakukan overlap tadi. Clearance tanpa kompromi dilakukan oleh Risdianto. Dan Edi Sibung tampaknya disiapkan untuk menjadi pemain pengganti bagi Muhammad Isnaini, seorang striker yang ditukar oleh seorang pemain bertahan. Inikah sebuah indikasi bahwa Abdul Rahman Gurning akan memperkuat pertahanannya demi mempertahankan keunggulan 1-0 yang saat ini mereka raih? Iya, saya pikir pelatih Abdul Rahman Gurning memikirkan pertahanannya dengan di kartu merah Deddy Gusmawan. Kehilangan di salah satu center back mereka cukup berarti tentunya dibanding kehilangannya kubu Persija pada Ilham yang masih mempunyai pemain-pemain Tea Musafri, Bambang Pamungkas, dan Firman Utina. Saya pikir ini pergantian yang benar dan tepat dengan menarik satu pemain depan, artinya Jumafo dibiarkan menjadi lone striker di depan. Berharap lini tengah mereka bisa membantu dengan umpan dan kecepatannya. Oh, hampir saja tadi antisipasi Leo Saputra justru menuju ke arah gawangnya sendiri. Mana Leo Saputra? Naken Basoken, Sirochana. Dipotong tadi oleh Abanda. Usaha penguasaan bola oleh Sirochana dan Ali Yudin. Ini diturunkan untuk menggantikan Firman Utina uniknya. Iya, saya pikir ini sebuah anti strategi dengan hilangnya satu pemain pertahanan dari PSPS Pekanbaru dan memasukkan satu striker. Saya pikir upaya dari Benny Dolo untuk memberikan tekanan karena sama-sama bermain dengan 10 pemain, namun pertahanan PSPS kehilangan satu nama. Aliudin dengan sentuhan pertamanya langsung menjangkau Bambang Pamungkas. Kembali Aliudin dengan kecepatannya berusaha untuk melepaskan diri dari kawalan Banaken Basoken. Oh, hampir saja Aliudin dapat lepas dari pengawalan Banaken Basoken. Begitu merepotkan pemain yang satu ini dengan kecepatan yang kerap ia perlihatkan. Ya, menarik kita lihat formasi dari Persija sudah sampai sejauh ini sudah memainkan keempat strikernya, walaupun Emmanuel Ser ditarik keluar digantikan oleh BP. Namun produktivitas pemain depan mereka belum optimal. Berbeda dengan PSPS Pekanbaru ketika Herman Jumafo mengalami kebuntuan di lini depan, ada M. Isnaini yang muncul sebagai goalgetter baru. Sirochana dengan ruang tembak dan tembakan langsung walaupun masih belum on target tadi dari Sirochana. Iya, pemain ini menjadi roh lini tengah PSPS Pekanbaru sejak musim kompetisi tahun ini, dan ketika PSPS tampil tanpa Sirochana di lapangan tengah, tidak banyak peluang bahkan sebuah kemenangan bisa menjadi kekalahan ketika PSPS bermain di Persitara tanpa kreator lapangan tengah. Herman Jumafo, sang pencetak gol. Umpan terobosan kepada April Hadi, namun keberanian dan kecermatan Roni Tri tadi. Ya, kita saksikan tampaknya menggunakan tangannya di luar kotak penalti tadi Roni Tri Prasanto dan hanya mendapatkan hukuman kartu kuning dari Jajat Sudrajat. Iya,
Kenapa kartu kuning? Karena bola tadi tidak mengarah ke dalam gawang, Bung. Dan iya, kalau dari tayangan ulang memang seharusnya mendapatkan kartu merah karena 1-1, artinya tidak ada lagi pemain pertahanan yang ada di pertahanan. Namun wasit Jajat Sudrajat melihat ini sebuah pelanggaran yang diakibatkan oleh penjaga gawang dan tidak mengarah ke gawang, artinya hanya sebuah kartu kuning saja. Cukup menarik keputusan-keputusan yang diambil oleh Jajat Sudrajat pada sore hari ini. Cyril Chana langsung lepaskan sebuah tembakan. Belum pada targetnya. Mari kita saksikan usaha yang dilakukan oleh Cyril Chana. Tertinggal 1-0, tentunya kubu Persija berusaha meningkatkan tempo permainan dengan menambah satu penyerang di depan, berusaha mengejar ketertinggalan, semakin memberikan tekanan. Dikan dari Aliudin tadi dalam mencuri bola. Papa Tore, Abanda, masih Abanda, leluasa bergerak di lini tengah. Mustafic berusaha untuk mengirimkan umpan terobosan tadi, masih berada dalam penguasaan pemain-pemain Persija Jakarta. Ismet Sofyan, Aliudin, crossing dilepaskan di dalam kotak penalti, masih bisa dihalau oleh Agus Sima tadi. Bertahan hampir di pertahanan atau zona pertahanan PSPS Pekanbaru, turun hanya menyisakan 2 nama di depan. Di sisa waktu yang masih lama, saya pikir sebuah strategi yang berisiko sekali. Herman Zumafo, dan kembali dapat dikuasai oleh pemain PSPS Pekanbaru. Cyril Chana, tembakannya tadi dapat ditepis oleh Roni Triprasnanto. Pelanggaran tentunya. Iya, ada kesan kesalahan dilakukan bersama-sama oleh Abanda Herman dan Ismet Sofyan dalam upaya membuang bola tadi. Hampir saja gawang Roni Tri untuk kedua kalinya dijebol oleh Cyril Chana. Merupakan pergantian pemain terakhir bagi Persija Jakarta. Salim Alaidrus masuk untuk menggantikan Leo Saputra. Sementara Herman Zumafo masih terkapar akibat benturan yang ia terima menuju ke peluang yang dihasilkan oleh Cyril Chana tadi. Ya, sebuah pergantian yang cukup berani dan saya pikir hal ini pasti akan dilakukan apabila Bendol menginginkan poin pulang dari Pekanbaru, menarik salah satu pemain belakang dan memasukkan Salim yang merupakan pemain gelandang atau pemain sayap. Saya pikir sebuah perjudian yang dilakukan oleh Bendol dalam upaya mengejar ketertinggalannya.
Cyril Chana kerap memberikan ancaman bagi jantung pertahanan Persija Jakarta, pelanggaran terhadap April Hadi tadi. Cukup baik penampilan April Hadi yang menggantikan posisi Chandra Kirana. Herman Zumafo, striker bertubuh besar dengan kelincahannya. Dan sejauh ini Abdurrahman Burning berhasil melakukan strategi menahan laju serangan Ismet Sofyan yang menurutnya adalah ancaman bagi pertahanannya. Begitu juga dengan Bambang Pamungkas. Ismet yang notabene selalu memberikan tekanan dari sektor sayap kanan Persija, kali ini tidak terlalu dominan dan tidak seperti biasanya. Cyril Chana kembali dengan kecerdikannya, kelincahannya, walaupun akhirnya penguasaan yang terlepas tadi. Ya, dalam sisa waktu tinggal kurang dari 7 menit, saya kira pilihan PSPS untuk bertahan adalah pilihan yang tepat. Sekaligus juga ini menjadi ujian bagi Persija, apakah mereka mampu mengubah keadaan tertekan untuk menyamakan kedudukan. Cermatan dari Riri Sulaiman tadi, mengantisipasi crossing dilepaskan oleh Ismet Sofyan. Ya, walaupun bermain sebagai lone striker atau bermain sendirian di depan, Zumafo tetap membahayakan ini pertahanan Persija Jakarta. Iya, ketika ia mendapatkan bola one on one, maka situasinya akan menjadi berbahaya bagi pertahanan manapun, mengingat ia memiliki postur yang sangat besar sehingga body keepingnya cukup baik. Ade Suhendra dengan ambisius. Ini tidak diikuti oleh eksekusi yang sempurna tadi. Musdianto, Herman Zumafo kembali. Cukup lincah dan gesit pergerakan dari pemain yang satu ini. Iya. Walaupun bertubuh sangat besar tentunya, dan kecerdikannya kembali menghasilkan penguasaan bola bagi PSPS Pekanbaru. Tidak ada kata lain kecuali memberikan aplaus kepada penampilan dari Zumafo yang menghasilkan gol. Sementara ini bagi PSPS Pekanbaru melalui tendangan bebas yang ia lakukan. Banda, April Hadi kini menguasai bola. Edi Sibung, April Hadi. Lepaskan crossing yang tidak terarah dari April Hadi akhirnya.
Tembakan langsung Leo Tupamahu. Sangat jauh dari sasaran. Tidak jelas memang apa yang dimaksud oleh Leona Tupamahu dengan melakukan syuting yang sembarangan. Mengingat sebetulnya masih banyak pemain rekan-rekannya di lini depan yang bisa berbagi untuk menciptakan peluang yang lebih signifikan di menit-menit yang sudah sangat krusial ini menjelang akhir pertandingan. Kesempatan tentu bagi Persija Jakarta untuk bisa menyamakan kedudukan. Apakah sepak sulit ini akan membuahkan hasil? Menjadi penting tentu, mengingat waktu sudah semakin mendekati akhir. Crossing. Herman Zumafu menyelamatkan sejauh ini. Kembali dibuang oleh Rusdianto, namun kembali mendarat di kaki Ismet Sofyan dan Bambang Pamungkas. Tidak dengan eksekusi terbaiknya tadi, dibuang saja oleh Edi Sibung. Sangat disayangkan sekali, sudah menciptakan scrimmage sebetulnya tadi Ismet, namun eksekusi Bambang dalam sentuhan terakhirnya gagal. Masih mampu diblok oleh Edi Sibung. Salim. Crossing. Abanda. Kali ini sudah terlihat bagaimana Abanda berganti peran menjadi striker. Akankah kembali sebuah keajaiban tercipta seperti ketika ia mencetak gol ke gawang Persib. Ketika Persija nyaris saja kalah sebelum Abanda membuat gol penyamaan kedudukan menjadi 2-2. Dan kali ini Abanda seperti ingin memainkan peran yang sama. Masih belum beruntung pada pertandingan ini Bambang Pamungkas, namun kini Cyril Shana memiliki kecepatan, harus diwaspadai. Cyril Shana masih Baik sekali. cukup baik tadi Herman Abanda untuk bisa mengantisipasi dan melakukan tackling. Papatore keluar 8 permainan. Ini mungkin bisa menjadi pertandingan ke-6 bagi Persija secara beruntun, di mana mereka tidak pernah menang. Tentu sebuah rapor yang sangat buruk bagi tim Macan Kemayoran. Kalau saja memang gagal menyamakan kedudukan di menit akhir ini. Edi Sibung jatuh dan terinjak oleh Leo Tupamahu tadi. Itu akan dimanfaatkan oleh Edi Sibung untuk mengulur-ulur waktu. Kita lihat tidak ada ataupun pelanggaran yang serius sebetulnya. Pemain bagi PSMS Medan musim lalu. Dia bersiap Edi Sibung. Dan menyisakan beberapa detik saja dari waktu reguler. Langsung umpan jauh dilepaskan. Herman Zumafo dapat menjangkau bola, walaupun tidak mengarahkan ke gawang tadi. Ismet. Tambahan waktu 3 menit. Lihat Abanda Herman sudah maju ke depan. Sebuah penguasaan bola oleh Herman Abanda. Salim Alaidrus, crossing dilepaskan. Bambang Pamungkas penuh menguasai bola. Tembakan langsungnya membentur pemain dari PSPS Pekanbaru. Kembali belum mampu untuk bisa mencetak gol balasan bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang terbaik saya kira dari Bambang sepanjang pertandingan ini, dan lagi-lagi masih terblok oleh lini pertahanan
PSPS Pekanbaru yang tentu saja sangat disiplin di akhir-akhir permainan ini. Dan kesigapan dari Dede Sulaiman tadi, walaupun akhirnya diputuskan telah terjadi pelanggaran terhadap Dede Sulaiman dalam antisipasinya mengambil bola tadi. Kembali kita saksikan Dede Sulaiman, tampaknya Herman Abanda yang berdiri di belakangnya tadi. Waktu terus bergulir, menghabiskan sisa waktu tambahan 3 menit. Tampak buat Koni Pusat kita Subowo yang juga memiliki kepentingan di Pekanbaru ini untuk survei ataupun juga koordinasi menjelang PON Pekanbaru 2012, sekaligus untuk menyaksikan laga PSPS melawan Persija Dan kaitannya dengan kesiapan stadion dan venue lainnya. Betul. Boleh dibilang sebagai kunjungan kerja. Betul. Bersama Wakil Ketua Umum Darman Supanji. Gubernur Riau terlihat mendampingi Ketua KONI. Anaken Basoken menjauhkan bola. Herman Zumafo menggunakan kekuatannya dan kecepatannya, walaupun akhirnya Ismet Sofyan tadi berhasil mengatasi. Musafri, Abanda, kontribusi di lini depan. Mustafiq, Salim, Aliudin, crossing, dan crossing jauh dari ideal oleh Aliudin. Sebuah kesempatan terakhir saya kira Arya, karena waktu sudah boleh dibilang selesai, tambahan waktu. Oh, saya pikir tidak perlu Doni Tri melakukan tindakan seperti ini, karena kalaupun ada pemain yang cedera di lapangan, tentunya wasit akan menghentikan waktu sementara. Dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya menuit panjang tanda berakhirnya pertandingan dengan kemenangan dan kesuksesan yang diraih oleh tuan rumah PSPS Pekanbaru melalui kemenangan 1-0 dengan gol yang dihasilkan oleh Herman Zumafo. Dan Mitra Sepak Bola, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.